Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algi Nurjaman dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Pendidikan Agama Islam 3A. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang memanfaatkan masa muda, yang dimana masa muda itu adalah masa yang paling renggang, masa yang paling tidak bisa ditoleransi. Karena masa muda itu adalah masa-masanya ketika manusia ingin berkuasa. Ada dalam lagu Roma Irama. Dan masa muda itu adalah disebut dengan darah muda. Kalau dalam Roma Irama, darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah dalam setiap langkahnya. Ya, jadi ketika seseorang tidak mempunyai iman, ketika pemuda tidak mempunyai Islam, keyakinan yang sangat tinggi, dengan tawadu yang sangat tinggi, maka akan terjadi seperti apa? Dia seperti ingin berkuasa, padahal dia baru masa remaja, belum melangkah kepada masa dewasa, belum juga melangkah kepada masa tua. Oleh karenanya, ketika pemuda-pemudi tidak diisi dengan ilmu yang bermanfaat, tidak diisi dengan ilmu akhlak, akidah yang sangat tinggi, maka akan terjadilah masa-masa muda yang sangat berontak. Karena realita saya juga pernah melihat pada masanya ketika sekolah SMK, ketika sekolah SMA, ketika masa muda itu seseorang itu berasa dia itu berkuasa, berasa dia itu saya yang paling saya. Contohnya seperti di SMK, dulu adanya tawuran, sekarang di SMA pergaulan yang sangat bebas, seperti pergaulan dengan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada hijab sekarang. Makanya dalam detik hari ini juga banyak ketika baju sekolah dipakai, tapi dia tidak berangkat kepada sekolah, dia malah berangkat kepada PlayStation, PS misalnya, atau ke hiburan-hiburan yang lain, ataupun mojok-mojok sama laki-laki sama perempuan. Itu adalah salah langkah. Karena apabila seseorang bergaul dengan minyak wangi atau seorang dengan penjual minyak wangi, kurang lebih dia akan kena wanginya. Dan sebaliknya, apabila seseorang bergaul dengan tukang sampah, tukang pemulung, tukang yang berbau-bau, kurang lebihnya dia akan kena baunya gitu. Oleh karenanya, kalau sekiranya kita orangnya bodoh, tidak bisa apa-apa, usahakan kita bergaul dengan orang yang soleh, bergaul dengan kiai-kiai, bergaul dengan guru-guru yang ngajar di pesantren, ngajar di masyarakat. Itu harus kita pergauli. Oleh karenanya, salah fatal sekali kalau zaman sekarang itu bergaul dengan anak-anak fang. Dan saya pernah lihat juga banyak ketika saya pulang dari Tasik sampai Purwakarta, banyak ternyata yang nongkrong di jalan itu bukan anak-anak kecil lah, anak kecil itu anak-anak remaja. Nah, ketika anak remaja itu mencontohkan tidak baik, otomatis anak kecil juga dia akan mencontoh tidak baik, ya karena di atasnya tidak baik. Seharusnya kan anak remaja itu mengajar pengajian, mengajar abatasa seperti huruf hijaiyah, abatasa begitu. Tapi kan sekarang tidak ada, malah mereka menggonjreng-gonjreng gitar dengan tidak karuan. Nah, oleh karena itu sekarang udah waktunya kita untuk mengajarkan kepada seluruh anak kecil kita mulai dari remaja. Karena kalau remajanya baik, insya Allah bisa mengurus anak yang baik. Pemuda itu adalah tihangnya negara.
di baliknya kenapa disebut dengan negara? Karena itu regenerasi penerus bangsa. Nanti yang gantikan ustadz siapa? Dia pemuda. Yang menggantikan ustadzah siapa? Dia pemudi. Yang menggantikan presiden siapa? Dia pemuda. Bukan anak kecil, dia pemuda. Makanya menimba ilmu dari manapun dia berada, di negara pun dia berada, harus betul dan benar secara syariat. Makanya yang dibutuhkan di Indonesia ini adalah pemuda yang soleh dan soleha. Bukan perkataan saja, tapi dengan perbuatan dan tingkah laku yang baik. Oleh karena itu dalam hadis juga mengatakan pemuda itu adalah sebuah kekuatannya agama Islam. Makanya pemuda itu adalah sebuah ikatan yang sangat baik. Ada yang IREMA, ikatan remaja masjid. Bukan ikatan anak kecil masjid, tapi remaja. Lah kenapa disebut IREMA? Ya karena itu untuk meneruskan jejak langkah para sesepuh. Ketika orang tua DKM atau para sesepuh masih sudah tidak ada, itu yang meneruskan para pemuda. Misalnya juga begitu. Ketika seseorang sudah tamat, itu sudah masa remaja, mau menginjak ke masa dewasa. Siapa yang meneruskan pesantren? Ya pemuda dan pemudi nantinya. Makanya dari sekarang lah, jangan sampai telat. Manfaatkan masa mudamu sebaik mungkin. Apabila kamu di pesantren, manfaatkan waktu di pesantren sebaik mungkin. Apabila kamu remajanya sekarang susah di pesantren atau belum ada biaya ataupun takdirkan pesantren, jangan khawatir, tetap semangat dan harus melaksanakan masa muda yang sangat baik. Walaupun misalnya di daerah-daerah masing-masing belum bisa pesantren, tidak apa-apa. Yang penting dalam hati niat kita, niat tuh dalam diri kita, niat yang baik, insya Allah akan menerimanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.